cara mengenal Rasul. Rasul yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ma'rifatur Rusul nggak panjang, ma'rifatur Rusul cara mengenal Rasul-Rasul 25. Lama itu, barangkali 1 tahun nggak selesai pembahasannya, mulai dari Nabi Adam. Tapi itu juga penting. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai wa ma arsalnaka, tiadalah kami mengutus engkau Muhammad ke permukaan bumi ini kecuali untuk menjadi rahmat, menjadi kasih sayang kepada seluruh alam, bukan cuma kepada manusia Pak, kepada seluruh alam, kepada jin, kepada malaikat, kepada bumi, kepada langit. Tidakkah kalian menyenangi aku kalau aku ini termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Mumpun aku masih sehat, mumpun aku masih ada waktu, mumpun aku belum mati, tak gunakan ya, tak apa-apa sikilku bengkak. Kalau kita mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani dan rohania kita. Allah masih memberikan umur kepada kita sekalian, dan masih banyak lagi karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang diberikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia hidup di dunia ini sampai nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, setelah kita berbicara tentang rukun iman yang kedua ya, amantu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada para malaikat. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang rukun iman yang lain, yaitu iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus sebetulnya rasul-rasul yang perlu kita imani itu ada 25. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi kita enggak usah terlalu melebar aja, khusus satu dulu aja ya. Yaitu Nabiullah yang terakhir. Karena itu nabi yang kita akui,
yang senantiasa kita sebut namanya, terutama di saat kita melaksanakan sholat. Berapa kali kita sebut namanya Nabi Muhammad itu waktu kita sholat? Berapa kali dalam sehari semalam? Banyak kali ya. Waktu azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. Waktu qomat, 2 kali. 2 kali kali 17 rakaat. Belum sholat sunatnya. Sholat malam 11 rakaat. Sholat duha 12 rakaat. Qobliyah ba'diyah. Selalu kita sebut namanya Nabi Muhammad itu. Dengan ungkapan 2 kalimat syahadat. Wa asyhadu anna. Ini. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Wa asyhadu, aku mengakui. Jadi kalau saya itu syahadat itu lebih tegas, bukan aku bersaksi, tapi yang lebih tegas, aku mengaku sepenuh hati. Wa asyhadu, aku menyatakan sepenuh hati. Wa asyhadu, aku berjanji sepenuh hati. Wa asyhadu, aku bersumpah sepenuh hati. Wa asyhadu, aku berkomitmen sepenuh hati. Wa asyhadu, aku bersaksi sepenuh hati. Biasanya itu banyak diartikan syahadat itu bersaksi. Bersaksi kenapa? Karena kalau orang mau masuk Islam itu syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan baru sah syahadatnya kalau ada saksi, ada yang menyaksikan. Makanya dipilihlah kata asyhadu ini diartikan bersaksi. Syahadat berarti persaksian atau pernyataan kalau orang itu sudah mengaku bergabung di dalam sistem kehidupan Islam. Tadinya non-muslim, kafir. Setelah dia mengaku ingin mengikuti sistem Islam, maka syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang salah satu bentuk syahadatnya itu adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut syahadat Rasul. Kalau asyhadu an la ilaha illallah itu disebut dengan syahadat uluhiyah, syahadat tauhid, syahadat ketuhanan. Kita mengaku sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan yang pantas diibadahi, yang pantas disembah, yang pantas dipatuhi, ditaati, didekati, disembah, dimintai pertolongan illallah, selain Allah. Itu namanya syahadat uluhiyah. Ya, syahadat itu pengakuan bahwa kita ini hanya akan taat kepada Allah saja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu disebut dengan syahadat Rasul. Pengakuan dan pernyataan bahwa dalam kehidupan ini agar kita selamat hidup di dunia, tidak ada manusia yang pantas dicontoh, diteladani, diikuti kecuali hanya Muhammad Rasulullah. Itu maksudnya. Hanya kita dibaca berulang-ulang. Bahkan sholat seseorang itu tidak sah kalau dia sholat tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Betul? Ya, karena membaca sholawat di dalam bacaan tahiyat, membaca syahadat itu termasuk bagian rukun Islam. Ya. Jadi bacaan yang wajib dalam sholat itu pertama apa? Takbiratul ihram. Ya. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga bacaan syahadat di dalam tahiyat itu. Yang keempat sholawat Nabi. Yang kelima ungkapan salam ke kanan. Ke kiri udah sunat. Itu. Jadi ini penting ini. Ya, penting. Menyebut nama Nabi itu, Nabi Muhammad penting. Saking pentingnya kalau tidak disebut namanya dianggap tidak sholat atau sholatnya tidak diterima. Karena dikatakan rukun itu sesuatu yang harus ada. Nah, cuman persoalannya sekarang berulang-ulang dan berkali-kali kita menyebut nama Nabi Muhammad ketika kita sholat. Pertanyaannya,
sudah seberapa jauhkah kita mengenal Nabi Muhammad selama ini? Nah, itu yang jadi persoalan. Sudah seberapa jauh pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad? Kemudian pertanyaan kedua, apa kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang jarang diungkap ini. Kadang-kadang maulidnya diperingati setiap bulan Rabiul Awal, peringatan maulid, baca diba, baca bersanji, disanjung-sanjung. Pada saya mocong nggak tahu artinya juga. Disanjung-sanjung Nabi begini nggak tahu artinya. Tapi setelah maulid itu ya tetap ya, malah apa yang didatangkan Nabi Muhammad kadang-kadang bertolak belakang, diinjek-injek malah. Ya, karena dia memperingati maulid itu cuma rutinitas saja. Ya, tidak dapat mengambil hikmahnya. Ya memang membaca solawat itu memang perlu, tapi kalau kita kayak gitu terus baca Nabi cuma solawat, baca diba itu sampai kiamat nanti kita nggak cerdas-cerdas. Nah, maka bapak-bapak sekalian, kewajiban kita itu harus betul-betul kita ma'rifatur Rasul. Jadi judul malam ini ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasuli. Ma'rifatur Rasul ini artinya adalah cara mengenal Rasul. Rasul yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ma'rifatur Rasul nggak panjang, ma'rifatur Rasul cara mengenal Rasul-Rasul 25. Lama itu, barangkali 1 tahun nggak selesai pembahasannya. Mulai dari Nabi Adam. Tapi itu juga penting. Kenapa 25 Nabi dan Rasul itu dikisahkan dalam Al-Quran? Bahkan banyak nama-nama Nabi itu menjadi surat. Surat Ibrahim, surat Yunus, surat Yusuf, surat Muhammad sendiri. Surat apa lagi? Surat? Nggak ada surat Isa, nggak ada. Ya. Yang ada itu pertama nama Nabi ini surat Yunus, surat 10 itu. Kemudian surat Yusuf, surat 12. Surat Ibrahim, surat ke-14. Surat apa lagi? Surat Muhammad ada nggak? Ada surat Muhammad. Ya, agak di belakang. Tapi ada juga surat Al-Anbiya. Nah, karena kalau disebutkan semua nanti kakek suratnya. Surat Al-Anbiya itu surat yang isinya itu menjelaskan 25 nabi dan rasul. Ya, makanya di situ banyak disuruh. Jadi kita itu diperintah sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sejarah 25 nabi dan rasul itu untuk apa? Supaya kita bisa kita contoh dan kita teladani. Karena nabinya umat Islam itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu nabinya orang Islam. Jadi jangan kita mengatakan, oh Nabi Isa itu bukan nabinya Islam, Nabi Ibrahim bukan nabi. Enggak. 25 nabi dan rasul itu semuanya itu adalah nabinya umat Islam. Cuman penyempurna ajaran-ajaran 24 nabi dan rasul sebelumnya itu disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya kalau kita mencontoh nabi kita Muhammad SAW sebagai nabi yang paling sempurna, itu sama dengan mencontoh 24 rasul sebelumnya. Ini hebatnya. Sama kalau kita mengikuti Al-Quran, berarti kita itu sama dengan mengikuti kitab-kitab yang turun sebelumnya. Karena Al-Quran itu merangkum, menyempurnakan kitab-kitab turun sebelumnya. Juga Al-Quran itu meluruskan penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh umat-umat yang menganut kitab Zabur, Taurat, Injil itu ada penyimpangan diluruskan oleh Al-Quran. Maka dengan kita mengikuti Al-Quran itu berarti kita sudah mengikuti kitab yang paling benar di antara kitab-kitab Allah yang ada. Nah, seperti itu dia sekalian. Jadi tadi dengan berulang-ulangnya kita menyebut nama Nabi di dalam sholat, itu mestinya ada tuntutan. Ada tuntutan kepada orang-orang beriman, betul-betul kita ini harus mengenal siapa Muhammad itu sebetulnya. Siapa Muhammad itu?
Ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad ini? Ini aja dulu. Siapa? Karena kalau kita disuruh mencontoh, bagaimana mencontoh kalau nggak kenal? Iya kan? Bagaimana kita suruh mencontoh Rasul kalau kita sejarahnya kita nggak kenal, kan susah sekali. Jadi kalau kita ingin mencontoh segala perilaku Rasul itu harus kita kenal, mengenal riwayat hidupnya. Dari mana riwayat hidup itu bisa kita dapatkan? Pertama, sumbernya ada di Al-Quran. Yang kedua, ada di dalam hadis Nabi. Apalagi hadis Nabi itu, karena hadis itu adalah ucapan Rasul, perilaku Rasul, bahkan ketetapan Rasul itu menjadi hadis. Jadi Rasul diam saja itu jadi hadis. Diamnya Rasul jadi hadis, tidurnya Rasul jadi hadis, bekerjanya Rasul, makannya Rasul, ke kamar mandinya Rasul, itu jadi hadis semua. Jadi kalau kita belajar hadis betul-betul itu berarti pasti kita akan kenal Rasul. Tapi sumber dasar utamanya itu harus di Al-Quran. Cuman Al-Quran, hadis, kemudian sirah. Sirah itu sejarah, sirah nabawiyah, sejarah Nabi itu. Di sirah itu lebih dirinci lagi, mulai asal usulnya ya Nabi itu, asal usulnya dari mana itu Nabi Muhammad itu dulu sampai mentok ke Nabiullah Ibrahim itu ketemu. Itu hebatnya orang-orang dulu itu. Turunan yang ke 100 sampai ke bawah itu dapat ditelusuri. Beda dengan kita. Kalau kita ini paling-paling nama bapak kita hafal, nama mbak kita sudah mulai buyutnya kita sudah ada. Tapi kalau zaman-zaman itu dia Abdullah bin Muhammad bin Hasim bin Kilab bin Qusay bin Ka'ab bin sampai ke bin Manan bin siapa sampai mentok kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, mestinya kita harus paham itu asal usulnya. Yang namanya mengenal itu harus paham asal usulnya dulu. Nah, ya. Tapi sekarang ini coba lihat anak-anak kita sekarang itu. Idolanya apa? Artis. Kenal semua itu kalau artis satu ini kenal semua ya. Terus yang kedua pemain sepak bola. Terus nanti siapa yang seringkali tiap hari ditonton di TV, kenal anak-anak itu. Nah itu memang caranya orang-orang kafir itu untuk menjauhkan anak-anak kita ini supaya nggak kenal nabinya, nggak kenal dengan Allah, nggak kenal dengan malaikat, nggak kenal dengan hari akhirat, nggak kenal dengan Quran, menjauhkan dari rukun umum itu. Kasih suguhan-suguhan yang menarik. Bahkan anak-anak sekarang disuruh ngaji itu nggak tertarik. Nek moco satu kali tuh diinyang pak. Pak, aku sudah satu kali aja bacanya. Kapan bisanya? Coba tanya pemain sepak bola, artis-artis, penyanyi film, hafal semua anak sekarang. Ya. Kenapa anak-anak kita tidak mengenal nabinya? Karena kita juga sebagai orang tuanya kita juga sama nggak kenal juga. Bagaimana mau mengenalkan anak kita? Oh kita juga nggak tahu. Contohnya di rumah kita itu kalau diteliti barangkali di rumah setiap orang Islam itu kalau ada nggak buku sejarahnya Nabi, walaupun yang tipis-tipis, hampir-hampir nggak ada. Ayo ngaku aja. Di rumah kita ini, kita sebagai umatnya Nabi, ada nggak buku yang kita miliki di rumah kita itu buku sejarahnya tentang kehidupan Rasul? Rata-rata nggak punya. Jadi kenalnya Nabi itu paling-paling ya setahun sekali maulid Nabi. Itu aja, itu juga kalau berceramah, kalau pakai hanya baca dibah sama bersanji saya juga nggak kenal. Ya cuma menyebut-nyebut aja tapi nggak kenal. ini sekarang ini. Jadi siapa yang salah Pak? Kalau anak-anak generasi kita nggak mengenal nabinya Rasul, siapa yang salah? Gurunya apa orang tuanya? Nanti nyalahkan guru. Enggak, orang tuanya yang pertama. Dikenalkan. Karena kita sebut asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammad. Wah, disebut tok. Enggak kenal ya bagaimana caranya? Ini ada anak murid ini. Dapat PR pelajaran agama. Ya. Pertanyaannya begini, ya. Kenapa hari kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah? Kenapa tahun kelahiran Rasulullah itu disebut tahun gajah? PR. Si anak kelas 4 SD ini menanya ibunya, Bu, anak PR ku begini ya.
Ya. Ini ada pertanyaan, kenapa hari kelahiran Nabi disebut tahun gajah? Ibunya muring-muring, Pak. Boblok. Ibu itu tak sekolahkan kamu supaya kamu pinter. Kok ibu yang ditanya? Oh, ibu itu cuma tukang jual sayur. Bagaimana aku tahu? Ya, begitu jawabannya. Padahal anak ini kan mestinya memang kan pendidik pertama dan utama itu kan kedua orang tua. Dan materinya yang paling penting itu didik kita, kenalkan Allah dulu, kenalkan Rasul dulu itu. Karena janji kita asyhadu alla ilaha illallah, kenalkan. Jadi kalau sampai anak kita, cucu kita nggak kenal, nanti Rasul ini nanti menjadi salah satu tanggung jawab nanti kedua orang tuanya di hadapan Allah. Kenapa anakmu ini kok nama-nama artis, pemain-pemain sepak bola, pemain olahraga gini, tahu semua. Tapi kamu Nabi dan Rasulnya nggak kenal ini ya. Tahun kelahiran, tanggal kelahirannya saja nggak ngerti. Jadi tadi tanya ibunya marah-marah. Kok ibu yang ditanya? Goblok. Ibu ini dulu yang nggak sekolah. Akhirnya anak ini kecewa nggak kira-kira? Nanya ibunya, jawabannya gitu, kecewa. Akhirnya nunggu bapaknya. Begitu bapaknya datang, ayah, aku nak PR ayah. Apa nak PR? Ini loh pelajaran agama. Ada pertanyaan gini ayah. Kenapa tahun kelahiran Rasulullah SAW itu disebut tahun gajah? Bapaknya enak aja menjawab, iya nak, karena bukan tahun kambing. Tapi kira-kira cocok gak gitu ya? Iya nak, disebut tahun gajah itu karena bukan tahun kambing katanya, bukan tahun kerbau, tahun gajah. Padahal jawabannya nggak begitu. Ini saking nggak kenalnya, tanggal kelahiran, hari kelahiran nabinya, tahun kelahiran saja nggak paham. Nemen nggak kira-kira ini? Nemen. Padahal lulus sarjana nanti anaknya. Banyak Pak gak kenal nabinya. Maka ini penting. Ma'rifatul Rasul ini penting. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah, surat ayat 110 itu ya. Surat ayat 110 coba dilihat. Ada ayat yang benar. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Ya, ini ayatnya ini. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Ini ada sambungan. Yuha ilayya qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun. Terus sambungannya ma'buduhu wa la tusyriku billahi syai'an, dan seterusnya. Saya enggak pati hafal awal aja ya. Qul, kata Allah, ya. Qul, katakan Muhammad yang tidak kenal siapa lo, siapa kamu. Jadi Nabi itu awal-awalnya kan banyak orang nggak kenal, karena nggak kenal itu makanya dimusuhi. Ya. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, apalagi di saat-saat Nabi sudah mendapat wahyu, sudah diangkat menjadi Rasul. Umur berapa itu Nabi diangkat menjadi Rasul? Ini kita harus tahu ini. Umur 40. Diawali ketika dia digemarkan oleh Allah untuk bertapa di bukit itu, di Jabal Nur itu ya. Ada jabal di sana, di atas ada namanya Gua Hira gitu ya. Tiba-tiba di sana itu didatangin oleh malaikat Jibril. Oh, Nabi bukan main itu. Bukan main, Nabi kagetnya sampai pulang ke rumahnya kedinginan itu ya. Itu pertanda bahwa Nabi itu sudah menerima wahyu dari Allah. Tandai waktu menerima ayat pertama surat Al-Alaq itu, Iqra, itu ditandai. Umurnya berapa waktu itu? Tahun. Setelah Nabi menerima wahyu ini, maka Nabi sudah mulai dikit-dikit menyampaikan ajaran-ajaran Allah diberikan itu. Tapi karena banyak manusia yang tidak paham siapa Nabi itu, bahkan Nabi dibilangin majnun, orang gila, orang kesurupan, kemasukan setan dan sebagainya ya.
Maka ayat ini turun, sampaikan, katakan Muhammad kepada orang-orang yang belum mengenal ini. Innama, sesungguhnya aku hanyalah. Jadi innama ini kalau dalam ilmu nahwu disebut adal qasr. Sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanya aku ini basyarun, adalah manusia. Mislukum, sama dengan kalian. Nah, jadi mengenal Muhammad itu, ma'rifatur rasul caranya ada dua. Muhammad sebagai basyariah, dan Muhammad sebagai rasul. Dua ini kita kenanya. Muhammad sebagai rasul. Ini ayatnya, ya. Katakan Muhammad, aku ini hanya manusia sama dengan kalian. Sama dengan kita itu maksudnya apa? Nabi itu kita makan, Nabi juga makan. Nabi kita bekerja, Nabi juga bekerja. Kita menikah, Nabi juga menikah. Kita tidur, Nabi juga tidur. Kita ke kamar mandi, Nabi juga ke kamar mandi. Mislukum, sama dengan kalian, sama dengan manusia pada umumnya. Cuma Nabi itu kalau diterangkan di dalam itu ganteng Pak ya. Nabi yang paling ganteng itu katanya kan Nabi Yusuf ya. Mesin Nabi ya. Nabi Yusuf itu cuma sepertiganya. Seperduanya ya. Jadi manusia yang paling ganteng itu pertama adalah Nabi Muhammad. Seperduanya siapa? Nabi Yusuf. Sepertiganya Nabi yang lain. 25. Seperempatnya itu kegantengan yang kita bagi-bagi sekarang. Makanya sekarang nggak ada manusia yang ganteng dibanding dengan kegantengannya Nabi Muhammad. Nggak ada. Nabi Yusuf ajak Sulaiha itu sampai ke apa? Saking tertariknya dengan gantengnya Nabi Yusuf sampai tangannya keiris ini waktu gini saja. Nggak sadar itu. Saking ini ya. Apalagi Nabi. Ganteng dan paling berwibawa. Nah, itu Nabi aja. Tapi itu walaupun begitu Nabi Muhammad itu tetap basyar. Muhammad itu basyariah, manusia biasa, sama dengan kita. Bicara mengenal kita Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Muhammad itu adalah manusia, sama dengan kita. Ini ayat yang tekan. Ana basyarun mislukum, sama dengan kalian. Apa yang membedakan? Di sini ada kata innama, ini ada yang tinggal. Innama, hanya saja sesungguhnya aku ini yuha, aku diberi wahyu. Saya dengan kalian, dengan bapak-bapak, dengan kita itu kita manusia biasa tapi tidak diberi wahyu. Kalau Nabi itu di samping manusia biasa sama dengan kita, tapi innama yuha ilayya, aku diberi wahyu oleh Allah. Apa wahyunya? Al-Quran 30 juz itu bedanya Nabi. Dan yang pernah memperagakan Al-Quran selama Nabi berusia 63 tahun itu Nabi memperagakan Al-Quran itu dalam kehidupan ini. Bukan cuma Nabi, termasuk sahabat-sahabat dekatnya juga memperagakan Al-Quran. Artinya apa yang diterima langsung dipraktekkan. Makanya seluruh perilaku kehidupannya Nabi itu setelah diangkat menjadi semuanya jadi hadis, jadi as-sunnah, harus itulah yang harus kita contoh teladani. Nah, jadi cara mengenal Nabi Muhammad itu kena dua. Kita mengenal Nabi Muhammad itu sebagai manusia sebagaimana pada umumnya. Artinya sifat-sifatnya itu nggak jauh berbeda dengan sifat-sifat dia deh. Tidur, butuh makan, butuh bekerja, butuh menikah, punya keturunan, akhirnya sama dengan kita. Ya. Tapi yang membedakan itu innama yuha, aku diberi wahyu. Nah, itu ketimanya Nabi. Wahyu itu apapun Nabi yang lakukan selalu dibimbing oleh Allah. Kalau Nabi merenung sedikit gini, misalnya ditanya orang, Nabi nggak bisa menjawab, nanti tunggu sesaat lagi akan ada jawabannya. Malaikat Jibril akan datang, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Itu di saat-saat Nabi ditanya, Nabi terus datang, dibimbing oleh wahyu. Jadi apapun yang dilakukan, yang dipikirkan selalu dibimbing oleh wahyu. Kalau kita dibimbing oleh apa?
Kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara bertindak kita, kadang-kadang kita dibimbing oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu biasanya sumbernya banyak, datanya dari setan. Kalau Nabi berpikirnya, bertindaknya dibimbing oleh wahyu. Makanya nggak ada yang salah Nabi. Tapi kita kalau mau mencontoh Nabi, ya bisa juga kita bisa. Makanya Nabi itu diutus oleh Allah untuk apa? Untuk apa Nabi diutus oleh Allah dia? Hah? Ya, pertama itu untuk menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya, saya lupa nomor ayatnya. Wa ma arsalnaka, tiadalah kami mengutus engkau Muhammad ke permukaan bumi ini kecuali untuk menjadi rahmat, menjadi kasih sayang kepada seluruh alam, bukan cuma kepada manusia Pak, kepada seluruh alam, kepada jin, kepada malaikat, kepada bumi, kepada langit, menjadi rahmat. Maka Nabi itu saking sayangnya kalau dia punya binatang hewan itu kadang-kadang dikasih nama Nabi. Si fulan punya benda-benda itu dinamai. Itu saking sayangnya Nabi itu. Kira ketika memberi nama salah satu bentuk kasih sayang. Diberi nama ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Yang kedua, Nabi itu diutus juga tadi untuk seluruh alam. Ada lagi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya ada aja untuk Bani Israel, hanya untuk kaum ini, tapi Nabi kafatan linnas. Ya karena penyempurna rukun-rukun sebelumnya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, wa ma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum, benar-benar sesungguhnya telah ada pada kalian orang-orang beriman rasulun, seorang rasul, uswatun hasanah, yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi figur, bisa menjadi idola lakum bagi kalian. Cuman kok Rasul kok nggak menjadi idola kita? Kenapa Rasul kok orang nggak menjadikan idolanya? Kok idolanya kok pemain sepak bola? Idolanya kok artis? Idolanya kok penyanyi? Kenapa? Karena nggak tahu. Kita kadang-kadang mengidolakan bapaknya orang lain, bapak kita bukan kita idolakan. Nah, sejarah bapaknya sendiri nggak tahu. Kan jarang kan anak-anak kita itu nanya, bapak itu anaknya siapa? Mbahku cenenge sopo, buyutku itu cenenge sopo. Ini nggak pernah kita ceritakan. Ini sebetulnya suatu kekurangan. Jadi kalau ada anak tidak cinta ibunya, tidak cinta bapaknya, mungkin salah satu kekurangan karena nggak pernah menceritakan. Ya termasuk saya nih, paling tahu nama bapak saya, mbah saya sudah nggak tahu. Nah, ini ya. Jadi hebatnya Muhammad itu, dia sebagai manusia biasa. Yang dimaksud manusia biasa itu nggak jauh beda dengan tentang kebutuhannya, perilakunya dengan kita. Ya. Nabi juga ya kadang-kadang ketawa juga, Nabi juga kadang-kadang marah, Nabi juga kadang-kadang bahagia, Nabi juga kadang-kadang guyon juga Nabi. Ya. Pernah saya baca sejarahnya itu Nabi guyon dengan seorang perempuan nenek tua, tapi Nabi guyon, besok sampean itu bahaya sampean, besok orang yang tua kayak sampean itu nggak ada yang masuk surga, nggak ada yang masuk surga. Orang yang tua kayak umur 60 tahun gitu nggak ada yang masuk surga, besok nggak ada masuk surga. Pada Nabi itu guyon. Maksudnya Nabi itu menjelaskan bahwa nanti orang yang penduduk surga itu akan dikembalikan oleh Allah kembali kepada usia muda semua, rata-rata usia 15 sampai 18 tahun. Makanya itu maksudnya Nabi begitu. Tapi orang tua itu karena Nabi belum selesai menyelesaikan itu sudah ditanggapi, akhirnya nangis, waduh bagaimana aku nanti nggak bisa masuk surga. Jadi besok ini kayak kita ini Pak, nanti
Nggak, kalau kayak gini nggak bisa masuk surga kita. Karena penduduk surga besok itu dikembalikan semua jadi muda. Itu contoh bahwa Nabi itu guyon sebetulnya. Guyonnya Nabi itu, tapi guyonnya guyon temenan. Kalau kita kadang-kadang guyonnya kadang-kadang wakem bucu. Nabi itu, Nabi bersenda gurau juga. Nabi juga marah. Nabi juga tertawa. Nabi juga ya pokoknya mislukum, sama dengan kita. Cuman memang kita nggak kuat nonton. Nabi itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Sholat malamnya Nabi. Sampai istrinya Aisyah mengatakan, ya Rasul, sampean kok soro-soro, sampean itu kok sampai kakinya bengkak gitu. Sampean ini kan sudah dijamin oleh Allah menjadi kekasih Allah, sampai dijamin masuk surga. Apa jawaban Nabi? Ya. Apakah Anda kalau aku menjadi orang-orang yang mensyukuri karena Allah, apakah sampai ikut tidak termasuk menyenangi ya? Tidakkah kalian menyenangi aku kalau aku ini termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Mumpun aku masih sehat, mumpun aku masih ada waktu, mumpun aku belum mati, tak gunakan ya. Tak apa-apa sikilku bengkak. Kalau kita mana? Salat sunat sekarang itu jarang orang yang mau. Ya. Salat sunat. Coba salat qobliyah subuh saja itu kata Rasul ya, coba diam ya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kita ngerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh itu pahalanya lebih besar dunia bersama isinya. Tapi orang kadang-kadang enggak salat subuh. Kenapa? Telat bangunnya. Datangnya sudah masbuk dari itu ya. Itu padahal luar biasa. Ada lagi orang masuk ke masjid, padahal totok romonya orang masuk masjid itu kan apa dulu? Ya, kata Nabi, jangan kamu duduk kalau datang ke masjid Allah itu, baik tujuannya untuk sholat berjamaah ataupun mungkin rapat haji, jangan duduk sebelum melaksanakan haknya masjid. Haknya masjid itu kita dianjurkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Tapi kadang-kadang orang langsung duduk kayak gini. Padahal itu Rasul mencontohkan. Nah, inilah diantara manfaatnya nanti kita. Jadi untuk kita bisa menteladani Rasul itu, tentu caranya dulu harus mengetahui, mempelajari apanya? Mempelajari riwayat hidupnya. Dari mana sumbernya kita bisa mempelajari riwayat hidup? Sumber pertama dari Al-Quran. Karena banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang Nabi Muhammad Al-Quran. Yang kedua dari hadis. Yang ketiga dari sirah. Dari sirah Nabi ya, sirah. Sirah itu sejarahnya ya, sirah. Sirahnya. Ini 3 ini. Jadi kalau kita sudah jarang baca Al-Quran, jarang baca hadis, di rumah kita enggak punya buku riwayat tentang Nabi, bagaimana kita bisa mengenal Nabi secara sempurna? Terus kalau kita tidak kenal, disuruh mencontoh bagaimana, kan susah. Susah kita. Tapi insya Allah kalau kita mempelajari hadisnya, hadis saja, satu saja misalnya, taruhlah Al-Quran kita loncati aja dulu, loncati. Ya. Sirah Nabi ini juga mungkin terlalu tebal. Pelajari hadisnya aja sudah jelas itu. Di hadis diceritakan bagaimana Rasulullah cara tidurnya, cara makannya, cara bertutur katanya, cara berpikirnya, cara bekerjanya, bagaimana Nabi ketika menjadi pemimpin perang, pasukan perang, bagaimana Nabi menjadi ayah di antara anak-anaknya, bagaimana Nabi menjadi pimpinan ya sebagai di antara umat-umatnya, bagaimana sebagai suami di antara istri-istrinya, semua ada. Bahkan Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi dididik oleh Allah, dilatih untuk menggembala kambing. Nggih. Dilatih oleh Allah. Kenapa kok bukan sapi sama bebek, kok kambing? Kambing dulu dari ya. Kambing itu Pak di antara binatang ternak paling angel. Wangel tuturan itu kambing itu ya. Coba aja lihat. Kambing itu kalau ditarik sini melawan Pak kayak gini, jangan ditarik, ditalian itu lawannya. Kalau kita di belakang disuruh ke depan, larinya nggak karu-karuan. Beda dengan kerbau sama sapi, teratur.
bebek apa itu kalau ternak itu. Kalau kambing itu paling angel. Makanya Nabi dilatih oleh Allah sebelum menjadi pemimpin, Nabi itu dilatih menggembala kambing. Artinya kalau Nabi itu akan memberikan gambaran bahwa umat yang kamu nanti akan pimpin itu begini. Kambing itu ya nggak ada aturannya, ya kan ya. Kambing itu ingin menang sendiri, yo serakah, yo sombong, ingin menang sendiri, yo kurang ajar gitu ya. Jadi Allah menggambarkan Muhammad, ya, dilatih oleh Allah, kamu nanti akan menemukan manusia-manusia kamu akan hadapi itu seperti sifatnya kambing ini ya. Jadi Nabi itu sudah diberi paham. Makanya setelah perjalanan selanjutnya itu Nabi sudah punya bekal. Watak-watuknya manusia itu sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kuat ini. Ya, karena waktunya sudah sampai, nanti kita akan lanjutkan pada ayat season berikutnya. Jadi secara sepintas ini, melalui ayat ini kita sudah mengenal dua caranya mengenal Nabi Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, sama dengan manusia pada umumnya. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah Rasul pilih. Ya, innama Rasul pilihan Allah. Tidak sama dengan Rasul-Rasul yang lain. Meskipun Nabi itu sifat-sifatnya sama, tapi tetap tidak sama dengan manusia pada umumnya. Ya, gitu ya. Yang sama itu cuma itu tadi, kayak misalnya tidurnya, ya makannya dan sebagainya itu ya. Artinya manusia pada umumnya seperti itu. Tapi Nabi ini tetap istimewa dibanding dengan manusia pada umumnya. Apalagi kegantengannya tadi itu seperti itu. Insya Allah nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang paling penting itu nanti apa saja kewajiban kita orang-orang beriman terhadap Rasulullah SAW. Ini yang paling penting nanti akan kita ungkap berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalamnya dan juga berdasarkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan kepada kita sekalian. Demikian pembahasan kita tentang cara mengenal Rasulullah SAW dengan tema Ma'rifatul Rasul. Baru kita sampaikan bersifat pendahuluan. Nanti tema intinya nanti akan kita lanjutkan pada session atau pengajian yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar agar kita selamat bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.